Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua mengenai upaya hukum acara perdata dalam hukum acara perdata. Seperti kita ketahui bahwa upaya hukum acara perdata adalah upaya yang dilakukan setelah adanya putusan dari hakim. Nah, jika kita mengetahui lebih jauh pengertian mengenai upaya hukum, di sini adalah menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum di sini menurutnya dibagi atas dua bagian, yakni yang A yaitu upaya hukum biasa memakai atau menangguhkan eksekusi. Nah, di sini yang pertama adalah perlawanan. Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau biasa disebut putusan first take. Dasar hukum first dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. First dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari termasuk hari libur setelah putusan first take diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat first jika dilihat pada pasal 129 ayat 1 HIR adalah pertama adalah keluarnya putusan first take. Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan ini atau first take ini tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Dan first dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Kedua yaitu upaya hukum selanjutnya ialah banding. Banding ini sering sekali kita lihat yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana atau perdata. Terpidana atau tersangka dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri. Proses banding akan diperiksa oleh pengadilan tinggi nantinya, sebagaimana hal ini diatur di dalam pasal 67 KUHP atau biasa disebut KUHP. Upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri, dasar hukumnya dapat kita lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan UU Nomor Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 2004 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 yang mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu pertama ada pernyataan ingin banding, kedua panitera membuat akta banding, ketiga dicatat dalam register induk perkara, keempat pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding dalam paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Terakhir, pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Yaitu upaya hukum selanjutnya itu kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan. Kasasi dapat atau pemohon dapat mengajukan kasasi pada pengadilan pada MA. Proses kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya sebagaimana pasal 244 KUHP. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah: pertama, tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif, untuk melampaui batas wewenang. Dua, salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Tiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Alasan-alasan peninjauan kembali adalah ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus, yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim yang dinyatakan palsu. Kedua, apabila setelah perkara diputus. Tiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. Yang terakhir yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu khilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.